Nah, di sini kita memperkenalkan satu konsep yang sebetulnya tidak asing ya, di dalam masyarakat kita, yaitu lumbung. Ya, nanti ada Mas Ade di sini akan lebih detail berbicara mengenai apa sih lumbung sebagai sebuah metode. Tapi lumbung ini satu institusi yang kalau di dunia ini yang paling tua itu ditemukan 9.500 tahun sebelum Masehi. Jadi sebenarnya sangat panjang umurnya. Ya, dan sekarang kita menggunakan kembali, merevitalisasi, menghidupkan kembali praktek lumbung ini untuk kepentingan kebudayaan. Nanti detailnya tanggung jawabnya Mas Ade. Lanjut. Pokoknya kayak yang susah-susah. Dari tadi ya, budaya peduli bumi artinya kita ingin kembali membuat praktek-praktek kebudayaan kita lebih membumi dalam artian ganda gitu ya. Lebih membumi artinya lebih dekat dengan masyarakat kita, tapi juga sekaligus lebih dekat dengan keselamatan bumi kita ya. Jadi lanjut. Ya, tentu semua ini akan membawa kita masuk menghadapi dan melihat ya, sebenarnya kekuatan lokal kita banyak banget. Indonesia ini adalah negeri dengan tidak kurang dari 47 ekosistem. Dan setiap ekosistem itu tentunya manusianya melahirkan begitu banyak praktek pemikiran yang luar biasa hebat, gitu. Tetapi lebih ampuh untuk menjawab persoalan di tingkat lokal. Ya. Nah, problem seringkali muncul ketika segala sesuatunya mau langsung ditarik ke nasional, mau ditarik ke global, gitu. Sementara keperluannya untuk menjawab problem-problem di tingkat lokal itu terabaikan. Jadi kita ingin juga melalui PKM ini mengangkat kembali, melihatkan kembali betapa sebetulnya pemikiran praktik tingkat lokal itu sangat ampuh untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada. Nah, ini memperkenalkan dewan kuratornya. Saya harap semuanya hadir ya, Mas Ade, Mas Ade Darmawan, dan kemudian ada Josh Marsi ada di sini bersama kita. Ada Josh di belakang. Mas Handoko hadir ya? Boleh nggak sih orangnya pada ke depan gitu dari belakang gitu? Ditarikin bakuinnya. Josh, Mas Handoko nggak ada ya? Hah? Oh lagi di jalan. Oke. Mbak Ubit, ini Rasmi. Masih di jalan, oke. Kang Ibe, Kang fotonya yang paling besar berarti memang ini walaupun orangnya gitu. Mas Enin Supriyanto di Zoom, ada di Zoom bersama kita. Mbak Heni dari Dimaja, Mbak Heni silakan. Mbak Udi sudah datang. Mas Adin Ahmad Khairuddin, sakit, itu Anda kerja keras. Anda kerja keras. Oke, lanjut. Ini para kurator kita nanti juga bisa punya interaksi dengan teman-teman. Lanjut. Nah, apa yang dihadirkan di PKM ini tentu bukan sesuatu yang sama sekali baru. Praktek-praktek itu yang baik-baik tadi yang saya sebutkan itu sebetulnya udah ada di mana-mana. Problemnya selama ini mungkin belum terhubung, ya, atau satu sama lain itu nggak tahu aja bahwa mereka sebenarnya ada. Gitu. Jadi di sini 3 langkah yang kita pakai, ya, merawat inisiatif yang baik-baik itu, ya, memastikan bahwa praktek-praktek baiknya bisa dipanen karena logika lumbung tadi, ya, dan kemudian bisa membagi pameran ini kepada semua orang karena logikanya pakai lumbung. Jadi orang bisa menganggap lumbung ini, PKM ini, seluruh rangkaian kegiatan ini sebagai sumber baik itu pengetahuan, praktek, pengalaman dan seterusnya yang bisa langsung dipanen untuk keperluan kita masing-masing. Tujuannya apa? Ya tentunya untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Ya. Dan masing-masing orang tentu dengan pengalaman yang berbeda akan mengambil apa yang dikiranya atau dipikirnya baik, ya, untuk keperluannya sendiri. Lanjut. Nah, saya kira sampai di situ pengantarnya nanti tentu bisa disambung dengan diskusi, tapi kayaknya di sini giliran Mas Ade ya untuk cerita tentang lumbung seperti itu. Kita PKM 2023 ini
ini apa? Tentang tema yang diangkat, metode asam lumpung yang diusung dari ruang tamu serta rangkaian kegiatan lainnya yang disiapkan sejak Juni hingga 29 Oktober 2023. Juga tolong teman-teman FOH materi pemaparan Mas Ade boleh ditampilkan ya. Silakan Mas Ade. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih semuanya kawan-kawan media, teman-teman kurator, asisten kurator, seniman juga saya beberapa. Terima kasih sudah datang di area panas ini. Ya, saya akan lanjut aja sebenarnya melanjutkan ke beberapa hal yang lebih ke detail konsep dan juga bagaimana konsep lumbung tadi itu diterjemahkan ke sebuah aksi atau praktek yang kita bayangkan sebenarnya PKN ini tidak hanya menjadi satu event yang berhenti di event di waktu biasanya berhubungan dengan waktu tertentu gitu ya. Kita membayangkan bagaimana praktek-praktek ini bisa regeneratif gitu, bisa berkelanjutan. Jadi praktek-praktek yang kita kumpulkan atau yang kita koneksikan gitu, kita kolaborasikan itu adalah model-model atau praktek-praktek yang kita bayangkan dia akan punya potensi atau sudah atau sedang gitu. Kita tentu aja juga melihat harus berspekulasi juga gitu. Ini potensi ini kalau kita boost gitu atau kita dorong dia akan berlanjut. Kita bayangkan PKN itu bukan sesuatu yang selebrasi di satu poin atau durasi tertentu, tapi dia bisa menjadi ripple, jadi gelombang yang lebih besar lagi. Meneruskan lumbung itu kalau saya bilang lumbung pasti ada gambar di kepala kita gitu ya. Mungkin beda-beda gitu ya. Bisa gambar benda gitu, tapi juga sebuah praktek sebenarnya. Jadi yang menarik dari lumbung ini di kepala kita itu kata benda, objek gitu ya, atau arsitektural, bentuk-bentuk seperti bangunan gitu ya, di mana padi disimpan dan juga benih sebenarnya gitu ya. Ini juga menggambarkan dia adalah sebuah konsep yang integratif gitu. Tapi juga kata sifat gitu. Kita bayangkan biasanya patungan dan sebagainya gitu. Jadi sesuatu yang dikolaborasikan atau dikumpulkan bersama secara kolektif lalu dikelola secara kolektif juga. Lanjut. Lumbung ini bukan tema ya, ini kita bayangkan adalah sebuah proses model gitu atau protokol atau mekanisme yang berbasis pada nilai-nilai. Biasanya lumbung itu terbagi 3 gitu ya, dan ini juga menarik banget karena kita terinspirasi secara arsitektural itu biasanya penyimpanan, lalu juga ada fungsi penyimpanan, ada fungsi domestik, lalu juga ada fungsi sosialnya gitu. Jadi kita bayangkan sebuah lembaga atau sebuah event seni budaya itu juga bisa menyasar kepada 3 pilar itu gitu. Bagaimana dia bisa menjadi sebuah penyimpanan pengetahuan praktek seperti Pak Ilham bilang tadi itu bisa lalu dikembangkan gitu atau diambil lalu juga sebuah adaptasi, lalu dia juga domestik juga dia dekat gitu ya, tapi pada saat yang bersamaan juga dia punya fungsi sosial gitu. Lanjut. Nilai-nilainya apa aja sih gitu ya. Ini juga kita coba serap dari apa sih kondisi apa untuk mempraktekkan lumbung gitu. Tentu aja kita harus punya satu kondisi atau satu sifat atau satu kegiatan tertentu yang bisa dibayangkan lumbung bisa berjalan gitu ya. Ini ada 10 gitu ya, nanti bisa dilihat satu-satu. Saya nggak akan menyisirnya satu-satu apa yang bisa lama gitu. Tapi untuk dipraktek teman-teman mungkin juga bisa dibayangkan ini bisa ditambahkan, dikurangi, atau mungkin ada yang kurang dan sebagainya. Tapi ini adalah satu resource gitu yang bisa dibayangkan itu sebuah praktek lumbung akan berjalan. Tapi secara utama tentu aja yang kita bayangkan itu ada humor atau ada fleksibilitas gitu ya. Indonesia atau bangsa Indonesia atau kita itu sangat butuh dan juga sangat punya keragaman pola komunikasi dan humor salah satunya, lalu ada kemurahan hati. Tidak mungkin gitu lumbung berjalan tanpa generosity atau kemurahan hati, ada keingintahuan, ada sikap memadai atau berhemat gitu ya, tentu aja karena lumbung ini kan surplus sebenarnya ya,
Tapi untuk melihat surplus gitu, kita harus tahu juga sebenarnya limit kita di mana atau sufisiensi kita di mana. Tentunya kemandirian. Lanjut. Ada berakar pada lokalitas, kita lumbung soal sumber daya, dan sumber daya yang pertama tentu aja sumber daya yang berada pada lokal atau keberlangsungan, seperti saya bilang tadi udah pasti karena dia juga berhubungan sama penyu yang ada di sana, gitu. Transparansi, regenerasi, dan etika dan politik, karena itu juga harus kita satu nilai yang kita anggap penting gitu dalam praktek hukum ini. Lanjut. Untuk mempermudah gitu ya, kira-kira ada beberapa kata kunci gitu dalam PKN ini. Yang pertama itu kolaborasi bersama, lalu percakapan antar lokal, persis seperti Pak Irman bilang tadi, kita tuh kaya sekali, tapi karena kebanyakan event itu sangat sentralistik gitu, misalnya terutama di Jakarta gitu, lalu dia biasanya hubungannya lalu menjadi bilateral antara lokal sama pusat gitu, atau daerah sama pusat gitu, tapi antar daerah atau antar lokal ini jarang sekali bertemu dan berbagi gitu. Itu yang kita usahakan di PKN ini. Lalu praktek komunitas dan kolektif, kita membayangkan juga model-model atau inisiatif-inisiatif komunitas yang sangat beragam dan sangat kaya dan sangat banyak sebenarnya di berbagai tempat di Indonesia, dan ini kita juga sangat harus juga menghargai peran-peran mereka dan juga melihat mereka menjadi satu potensi di mana bagaimana pengetahuan atau praktek itu secara pelan tapi pasti itu diregenerasi dan disebarkan. Gitu. Misalnya saja sekolah gitu ya, kita mungkin di 260 juta penduduk Indonesia ini atau sekian ribu pulau, sekolah seni mungkin tidak akan cukup untuk menangkap. Terima kasih Mas. Jadi sini tapi peran komunitas, peran inisiatif, peran model-model regenerasi atau pengetahuan yang regeneratif itu banyak diinisiasi oleh teman-teman dari komunitas dan politik lokal, dan ini perlu juga didorong. Nah, tentu saja secara artistik adalah dia bentuk-bentuk yang hibrida atau campuran gitu, lalu juga praktek-praktek menjamu dan dijamu, ini akan berhubungan dengan hubung dan konsep rumah nanti yang kita lanjutkan nanti di slide berikutnya. Lalu juga model-model berkelanjutan, karena kita sangat melihat juga bagaimana dia bisa berkelanjutan, dan salah satunya tentu aja soal pengetahuan, soal ekonomi, dan juga soal lingkungan. Lanjut. Nah, di PKN 2023 ini kita mengubah kompetisi menjadi kolaborasi. Ini yang cukup sulit ternyata gitu di banyak membayangkan sebuah event besar itu adalah sebuah tempat yang kompetitif gitu, dan ini kita ingin ubah polanya menjadi kolaborasi dibanding kompetisi. Lanjut. Ini ada skema yang mudah-mudahan tidak terlalu rumit, tapi kira-kira ada rawat anen bagi atau pilar dari ketiganya, yaitu edukasi, apresiasi, dan kreasi. Itu yang kita bayangkan 3 pilar yang menopang ekosistem yang kondusif atau sehat gitu, yang bisa berkelanjutan gitu, dan PKN ini lalu kita rancang menjadi satu proses panjang gitu. Jadi dia bukan hanya menjadi tempat selebrasi, tapi juga PKN ini menjadi sebuah media atau alat untuk memproses edukasi, apresiasi, dan kreasi. Kita sudah berjalan dari sejak bulan Juli Agustus gitu ya, mulai dari banyak presidensi di berbagai tempat, dan itu kita sebut rawat gitu, lalu pelan-pelan dia akan
akan dipanen dan lalu akan dibagi di pada tanggal 20 sampai 29 Oktober dengan melalui konsep ruang tamu, di mana ruang tamu kita bayangkan adalah sebuah ruang yang paling ruang domestik gitu ya, dalam rumah, dan semua tradisi biasanya punya cara sendiri untuk mempunyai konsep ruang tamu, dan ini kita bayangkan menjadi tempat untuk berbagi. Lanjut. Ini ada 8 kuratorial dalam lumbung PKN gitu ya, tadi udah teman-teman diperkenalkan oleh Pak Himar. Jadi ada 8 kuratorial yang tidak terpecahkan menjadi medium atau media atau bidang-bidang, tapi sangat kita punya majelis kurator yang setiap minggu kita ketemu, baik online maupun offline, dan itu berbagi terus dan lalu saling silang ide dan program. Lanjut. Saya akan hanya sedikit mengulas satu-satu karena setelah ini kita akan tanya jawab dan juga breaking room, apa sih istilahnya, bagi menjadi word cafe. Jadi nanti untuk teman-teman wartawan atau media yang ingin tahu lebih detail lagi setiap kuratorial itu akan bisa berbincang langsung bersama kurator-kurator dan asisten kurator baik offline maupun online di sini, karena misalnya kuratorial Enin itu sedang ada di Maumere sekarang itu, jadi benar-benar cukup banyak terjadi percakapan di antar lokal gitu. Ini kuratorial dari saya sama Kesia dan Fandi, itu ada forum Jakarta 32, ada forum mahasiswa, lalu juga ada penelitian tentang akhlak warga, dan juga mendorong lumbung Indonesia sebagai sebuah jaringan antar inisiatif di Indonesia. Ini ada Mbak Ubit, gitu ya, ada residensi ceramah rantai bunyi, lalu juga ada rombong gawai, ada rombong gambut, ada instalasi di Nusantara dan penelitian serta penelitian rantai bunyi. Lanjut. Ini ada dari Culture Movement, 5 menit. Dari Culture nama ini ada berbagai workshop dan juga yang akan didorong untuk menjadi rencana-rencana untuk penciptaan ruang di setiap kota, di banyak kota lewat hal kreatif. Lanjut. Lanjut, ini beberapa image dari nama program. Ada hidup, ada beberapa program, itu adalah peluang dalam kita, ada Lingkar dalam Jakarta, dan juga tentang inklusivitas serta Alpha Karya Producer. Lanjut. Ini dari berkebudayaan dalam kegiatan pendidikan berkebudayaan oleh WIB, kuratorialnya ada Buah Budi, Laga Pekerti, Ciptakarsa, serta Wastu Karya. Ini nanti banyak banget dan cukup unik, WIB ya. Sebenarnya, dan ini akan diobrolkan nanti di setiap grup, silakan bergabung nanti. Lanjut. Ini ada Mas Edin, ini lebih fokus pada arsip dan juga lebih pada pengarsipan dan juga jejaring. Lanjut. Ya, ini beberapa contoh pamerannya. Ini Mbak ini lebih fokus pada jejaring dan juga praktek media dan juga lingkungan. Banyak sekali, karena sekarang banyak sekali seniman-seniman media baru yang dan juga seni rupa dan juga performance sangat menginkorporasi kesadaran lingkungannya di dalam prakteknya. Lanjut. Terus ini ada dari Mas
sekarang sedekah bumi yang fokus pada jejaring komunitas dan juga bagaimana melihat kebijakan-kebijakan di banyak daerah. Jadi, ini ada ruang tamu, konsep ruang tamu, bisa cepat aja mungkin. Kita melihat ruang tamu ini nanti akan tersebar di banyak tempat, di 20 tempat di Jakarta, gitu ya. Tadi termasuk Galeri Nasional, Bappenas, di museum ini juga, Museum Kebangkitan Nasional, lalu ada di PFN juga, dan juga di 20 tempat lain, baik komunitas maupun ruang publik, ya, ada di MRT, ada di stasiun, dan juga ada di taman. Jadi ini pastinya kita akan tidak bisa melihat semuanya, gitu. Karena banyak sekali yang sangat fokus di beberapa komunitas, gitu ya. Kita akan melihat ruang tamu ini sebagai bagaimana praktek-praktek itu menyebar secara mengakar di ruang-ruang tertentu. Gitu. Ini sebarannya di Jakarta, gitu. Jadi kita berproses sekarang di banyak daerah. Lalu tanggal 20 sampai 29 ruang tamu itu akan menyebar di sekitar 20 lokasi di Jakarta, gitu ya. Dengan konsepnya kita melihat ada 3, gitu ya. Yang pertama itu adalah ruang seni budaya. Ruang seni budaya adalah ruang-ruang yang kita sudah tahu dia adalah sebagai lembaga seni budaya, seperti ruang-ruang yang kita harus membuat atau mengajak penonton untuk menikmati pengalaman artistiknya, baik di Galeri Nasional, di Pusat Perfilman Nasional maupun di Museum Kebangkitan Nasional ini. Lalu yang berikutnya adalah di komunitas. Jadi ada sekitar 10 komunitas yang kita ajak untuk juga menginisiasi ruang tamu dengan program-program mereka. Lalu di ruang publik. Di ruang publik ini adalah tempat-tempat di mana praktek artistiknya bisa secara sporadis, gitu, tanpa sepengetahuan orang yang ada di situ, lalu dia akan mengalami pengalaman artistik secara live dan juga secara lebih organik, gitu. Lanjut. Terus termasuk di Bogor, ini ada 20 ruang tamu yang juga saya sebutkan tadi, gitu. Kita bekerja sama juga dengan banyak komunitas dan seniman dari Jakarta maupun dari Jawa Barat dan juga Papua. Ini kurang lebih dalam angkanya adalah sebanyak ini, gitu ya. Jadi sekarang ini juga masih berkembang terus, karena di 20 sampai 29 itu pastinya akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di ruang tamu. Ada sekitar 23 ruang tamu seperti saya sebut tadi, dan itu mereka juga akan melakukan program-program yang baik yang secara sudah berprogram secara umum, gitu, maupun yang spontan bersama warga. Saya pikir dari saya begitu dulu. Setelah ini kita akan bisa tanya jawab, diskusi, dan akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan di situ teman-teman bisa saling ngobrol bersama dengan kurator yang lain yang lebih fokus. Ada pertanyaan nih Pak dari virtual izin dari Rizky Hamadi. Seperti apa implementasi merawat bumi, merawat kebudayaan yang sudah dilakukan kuratorial PKN? Silakan, mungkin Mas Ade. Ya, terima kasih. Ini menjadi, seperti saya bilang tadi, ini bukan sesuatu yang tematik, gitu ya. Jadi tidak ada tema khusus, gitu. Tapi kesadaran merawat bumi itu menjadi bagian dari pemilihan dan praktek-praktek yang dilakukan oleh baik kurator maupun seniman, gitu. Banyak sekali soal pangan, misalnya soal ketahanan pangan itu menjadi isu yang penting juga di banyak karya nanti yang akan ditampilkan. Yang satu juga dalam proses ini, misalnya di kuratorial Mbak Heni berliterasi alam dan budaya, itu banyak sekali melibatkan seniman-seniman atau inisiatif-inisiatif yang dalam prakteknya itu sudah melakukan kesadaran
lingkungan sejak dari awal gitu, sejak bukan hanya soal material gitu ya, tapi juga bagaimana keseluruhan misalnya sampah, memperlakukan sampah dan juga memperlakukan ritual-ritual yang selalu berhubungan juga dengan bagaimana sebuah warga atau sebuah masyarakat merawat bumi gitu. Banyak sekali sebenarnya di laku hidup juga itu sangat berhubungan juga dengan banyak sekali ritual-ritual yang ada di masyarakat. Jadi kembali pada konsep membumi tadi ya Pak Firman ya. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Kita mau lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Cynthia Amani. Bagaimana biar saya bisa ikut kegiatan PKN 2023 secara langsung, Pak? Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa. Karena dia virtual ya, Pak. Tanya soal virtual. Jadi gini, ada 20-23 ruang tamu gitu ya, itu banyak sekali programnya gitu, jadi pantau terus di online gitu, bisa berkolaborasi bersama seniman atau juga menjadi bagian dari program tersebut. Seperti yang tadi saya sebutkan, sebenarnya banyak sekali lokakarya, banyak sekali kelas-kelas dan juga kolaborasi yang bisa langsung dilakukan atau dilibatkan gitu, atau terlibat di ruang tamu itu gitu. Sebenarnya tergantung dia ada di mana sih. Ya, di mana Mbak? Di mana Mbak? Ya, pokoknya boleh. Ini terbuka untuk umum ya. Jadi jangan ragu juga kalau masyarakat siapapun yang menyaksikan kita langsung join aja di 12 detik yang tadi sudah disebutkan ya. Selain itu masih boleh satu pertanyaan lagi? Masih ada waktunya? Satu pertanyaan lagi? Oke. Ini dari Ed Naisila. Upaya PKN untuk melebur batas antar daerah seperti kata Mas Alin tadi, saat ini setelah berlangsung dari Juni, hasilnya dan respon masyarakat, komunitas seni dan budaya seperti apa? Apakah berhasil melebur batas antar daerah atau bagaimana? Dari Juni ya sampai saat ini. Iya, pertanyaannya terima kasih, menarik banget. Mungkin ini adalah hal yang kita akan lihat karena kita makanya tadi saya bilang bahwa ini adalah bukan sebuah produk akhir gitu ya, nanti yang Oktober ini adalah proses, dan pastinya meleburkan itu sebenarnya meleburkan batas-batas antar daerah itu juga itu adalah prosesual gitu, sangat bergantung pada intensitas kita dan sebagainya. Yang paling baik adalah itu kita jadikan sebuah bagian dari kuratorial juga gitu. Jadi kita menjadi cara kita melihat gitu. Jadi bukan sesuatu yang kita omongkan saja, tapi kita praktekkan gitu. Misalnya di kuratorialnya Mbak Ubit, misalnya itu di Rantai Bumi itu bagaimana di Rantai Bumi banyak sekali melihat percampuran atau genre-genre yang kita tahu sekarang itu adalah sebenarnya bagian juga dari percampuran antara budaya lokal gitu. Dan itu juga menurut saya kita beberapa kali gitu ngobrol sama pemda-pemda gitu, biasanya sangat ini ya, wah ini adalah milik saya, ini asli gitu. Terus biasanya saya pertanyakan yang asli apa sih Pak gitu kan. Banyak sekali sebenarnya kita juga harus melihat bahwa Indonesia ini sangat berbaur gitu dan sangat silang saling dan bercampur. Jadi kita melihat angle atau bercampurnya ini bukan sesuatu yang tematik, tapi sesuatu yang kita praktekkan. Karena sebenarnya memang kalau dikolaborasikan semakin kaya ya budaya Indonesia ya, bukannya malah semakin mengkotak-kotakan gitu, seperti itu harapannya ya. Dari dulu kita sudah berkolaborasi. Betul. Makanya jadi Indonesia. Mau tanya, masih boleh ya? Ya boleh. Mikrofonnya di maafin, nama dan instansinya boleh disebut. Dari Pemadam Kebakaran. Yang pertama, saya ada dua. Yang pertama komentar, karena saya mengalami langsung soal rantai bumi yang bau-bau dan dia pakai soal gambusu. Dan itu keren sekali dan saya malah berpikir itu pasti harus, karena itu gini, hulu dan generasi itu jadi dapat gitu, maksudnya dan melihat perbedaan itu jadi tidak masalah. Karena waktu diceritakan dulu, Bau itu tangan dulu dengan Bau ya. Kalau dulu saya melihat sekali itu keren banget dan itu yang terjadi di sana dengan perbedaan-perbedaan itu, kalau yang seperti Mas Adi bilang itu jadi sesuatu yang
kemudian ternyata bisa disatukan loh dan menghasilkan karya baru. Dan ini berinspirasi dengan dulunya yang maestro, ada 3 maestro yang kemarin ditampilkan dan itu mengharukan sekali. Itu satu sisi yang kita ingin apresiasi yang soal musik. Tapi pertanyaan kami juga nih Pak Dirjen, itu kan praktek, maksudnya praktek baik, maksudnya praktek itu baik, itu bukan masa juga. Kalau itu ya akan diteruskan pemerintah mungkin tidak masalah. Kalau praktek itu dilakukan oleh komunitas akan diteruskan oleh komunitas. Tapi oleh kalau dari kurator seperti ini itu siapa yang disasar? Apakah kembali ke pemerintah seperti kita ini? Kalau saya berkesimpulan oke-oke aja karena itu praktek yang baik. Pak Presiden 7 hari dan sebagainya. Kita sementara untuk penjembatan itu akan kita teruskan strategi dari program kita juga di direktorat kami gini ya. Itu tapi pasti ada sasaran yang lebih sustainable kan untuk siapa itu komunitas apa. Nah ini apa strateginya Mas Ade untuk yang menjawab soal kayak rantai begini yang kayak kemarin itu karena nggak ada komunitas yang nangani nih melalui ini. Nah ini kan biar kita juga biar ada sasaran yang ikut mendampingi untuk rantai begini. Soalnya sayang sekali kalau nanti tidak berlangsung secara alami di masyarakat gitu. Itu. Terima kasih pertanyaan itu. Terima kasih. Oh di komunitas mungkin karena saya yakin sesuatu yang berkelanjutan itu based on necessity gitu, apa namanya kebutuhan komunitasnya. Tapi Mbak Udit pasti. Sebetulnya kan rantai bunyi itu digagas sebagai model. Dia bukan event, dia bukan dari jualan, tapi dia model. Yang sebetulnya kan kita berkolaborasi dengan komunitas. Jadi sehingga setelah PKN model ini bisa dipasarkan oleh komunitas manapun, oleh musik di bidang manapun. Mungkin juga di antara ini ya, berusaha di Asia Tenggara, orang kita bisa jadi memang tidak harus berharap terus-menerus dengan komentar atau dengan, tapi bagaimana warga juga menyadari kalau rantai ini bagaimana kita bisa menyadari bahwa antar sub-budaya itu bisa dilakukan juga. Dan biasanya ini kan jauh-jauh Jawa dengan NTT. Ini di antara NTT itu biasanya itu tidak ngobrol gitu. Ya, memang gitu. Oke, terima kasih terjawab ya. Jadi pemerintah bikin jembatan. Ya, harus ada yang Dicatat ya, ada Pak Hilman juga di sini. Oke, ada lagi mungkin rekan media atau tamu yang sudah hadir yang mau tanyakan? Kalau tidak ada kita tutup ya sesi Q&A kali ini. Boleh tepuk tangan dulu.